Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa semuanya, sedulur semuanya, rahayu semuanya. Ya, di sini kita mau menggali sesuatu yang ada di dalam makom ini. Nah, di sini itu namanya makom ini itu namanya Astana Kiai Sepanjang. Nah, di situ kenapa di makom ini itu dinamakan Kiai Sepanjang? Kalau yang namanya Kiai kan biasanya kan itu di singkatan orang Kiai ulama apa segala macam. Tapi kenapa di sini di dalam makom ini kok namanya Astana Kiai Sepanjang? Nah, setelah itu mari kita lihat ke dalam. Ada apa sih di dalam? Ini pemirsa yang santun ya, ini cuma yang visi dan inti ini kenapa ya makam ini dikasih nama Astana Kiai Sepanjang. Yang namanya Kiai biasanya itu jumeneng atau asma itu Ustadz ya. Oke lah ya. Selanjutnya karena kita sama-sama belum tahu, kita akan mencoba lah ya menyusuri dan pengen ngerti apa sejarahnya Kiai Sepanjang. Pemirsa yang satu, oke, mari. Assalamualaikum. Di sini ada sebuah apa ya, pertapan atau gimana itu ya, penembahan ya. Penembahan. Kenapa ini penembahan ini ya dikasih nama Mbah Nyai lah ya. Mudah-mudahan kita akan ngerti di sini ya nanti jawabannya. Dan karena di sini momennya atau misi dan visinya ya menggali hantu dalam kubur ya, insya Allah agar pemirsa nggak penasaran ya, kami akan berusaha istilahnya narik siapa yang dumunung ya di sini. Tahu nggak dumunung ya? Dumunung apa bahasa dumunung ya? Gunung itu berarti Yang tahu lah yang ada. Oke, yang ada di sini ya. Kita akan coba narik. Setelah itu mudah-mudahan bisa ketangkap kamera dan saya akan suguhkan ke pemirsa. Tapi saat ini nanti sebaliknya, Allahu a'lam. Pemirsa tolong minta doanya bersama ya supaya kita semua selamat dunia akhirat. Niat kita ibadah. Oke, yuk kita lanjut. Ini di sini nih ada ya yang nampak tegak dan tua. Ini namanya Penban Mbah Nyai, letaknya ada di Tanah Silor, Kecamatan Salung. Dan ini kenapa dikasih krapia kayak gini, terus apa sih sebenarnya yang istilahnya ada di sini? Oke, untuk selanjutnya kita semua insya-Allah ya akan narik ya, mudah-mudahan bisa tertangkap kamera nanti apa isinya yang ada di sini ya. Seandainya enggak, kita akan berusaha melacak dan terus menggali. Nah, semua ini ya kan, oke, akan dibimbing oleh Mas Us. Nah, sekarang coba bakar lilin ya kan. Bakar lilin, tolong kamera mundur sedikit. Nah, terus kita semua insya Allah ya akan cari ngerti lah apa sih yang diartikan di sini untuk sebuah nama makam ini, yaitu Kiai Sepanjang. Insya Allah nanti kalau udah diselo dan terus semuanya udah dikasih petunjuk sama Allah, akan saya jabarkan ke pemirsa ya. Oke, kita terus lebih dalam lagi, turun tetap ya panteng channel kami lah ya, supaya kita semuanya gamblang dan ngerti tujuan kami apa, dan kami kalau sudah dapatkan semua itu akan saya sajikan ke pemirsa. Oke, pemirsa yang santun. Oke, tolong kamera kemana tanganku mengarah di situ. Barangkali tangkap kamera kemana tanganku mengarah di situ aja ya, ada sosok ya. Ya, agak kuat banget ya, maksakal ya, termasuk tolong tangan saya diikuti ke arahnya, ketunjukan saya itu di kamera. Sebelah utara tolong dibalik kayu tolong, ada di balik kayu ya, di balik kayu ya. Kita dari bawah selamatkan
selatan Lumpuk dia itu kayu. Kalau dari sebelah utara nampak punggung. Ini masih ada Ya buat pemirsa, di sini posisinya di sini persis saya merasakan aura tegangan yang luar biasa. Di sini saya juga merasa merinding. Nah, posisinya ada di sini nih, sekitar di sini dia. Nah. Yuk, ke sini yuk. Ya lari ke sudut sana agak jauh dari sini yuk. Sana ya. Di kamera. Sebentar ini. Dan ini pemirsa, di sini kalau nggak salah ada makam yang panjang ya. Panjang seperti makam. Nanti ya kita hantu gampang sejar nanti lah kita setitik akan mengasih pencerahan. Di sebelah sini ada makam yang panjang dan insya Allah di makam inilah ya yang tinggalan-tinggalan para ya kan leluhur-leluhur kita. Kalau nggak salah nih jumlahnya ini bentuk barang ya. Tombak 1, 3 keris ya, 3 keris, tombak 1, 3 keris, tombak 1, 3 samurai ya. Nah ini yang untuk nama makam ini Kiai Astana Ki Sepanjang. Ini insya Allah yang tombak itulah dia di makam di sini. Mungkin ini senjata kerajaan lah ya, kerajaan atau gimana yang mungkin bawaan Mbah Nyai itu aslinya darah biru. Oke, untuk sementara kayak gini aja dulu. Mungkin pemirsa kepengen ya yang lebih penasaran yaitu gali hantu yang lebih dalam. Oke, dia ada bersama di ujung sana tolong. Semua udah kena ya, cuma dia masih ya pemalu banget ya, pemalu dia lari ke arah sini. Coba itu yang putih itu apa tolong. Oh itu daun ya, gentring, maaf pemirsa, gentring. Oke, belum mau datang, mudah-mudahan ini ya, ini kalau orang Jawa ini namanya paesan lah ya, barangkali bisa buat sarana lah ya, sarana manggil yang tadi udah lepas lah ya. Tolong kamera arahkan sebelah sana lah ya. Ini maaf pemirsa ya, bukan apa-apa, untuk sebuah media aja. Biasanya kalau kayak gini dipegang atau dibawa pulang ya, dia akan ngejar-ngejar. Jadi seolah-olah yang namanya paesan hak dia punya dia. Jadi kita juga nggak akan ganggu. Cuma agar pemirsa lebih puas ya menyaksikannya. Ini buat sarana ya agar dia bisa kembali lagi. Makanan Sana. Kalau kamu nggak kembali, ini paesan akan saya bawa pulang. Ayo kembali. Tolong kembali, tunjukkan wajahmu. Masih ada di ujung sana nih. Tolong kembali, jangan sembunyi, nggak apa-apa. Sini. Tolong, ini punya kamu nih, ayo. Kalau nggak mau kesini, ini tempat kamu nih, ini rumah kamu nih, bukan di atas pohon. Ayo sini. Pohon itu lagi bersikir loh. Jangan kamu injak-injak loh. Ini turun, inilah punya kamu. Oke, masih belum mau juga, ini malah naik. Ini ada ya di sebelah pohon kelapa selalu nyumput nih, mukanya diumpetin terus nih. Di sudut sana ada pohon kelapa ya, dia ada bersemayam sana ya. Kelapa hijau nih yang buka tempat, ada bunga kelapa hijau di sana tuh. Dia di sana terus nyumput, masih nyumput. Oke, kalau gitu sementara ya. Ini pemirsa nih sifatnya nih kuntilanak lah ya, yang bentuk perempuan bermuka. Ya terserah mau bilang cantik mau bilang jelek, aku nggak mau bilang apa-apa, cuma bentuknya kayak gitulah ya, yang punya rambut abut-abutan.
Oke, sementara dia masih belum mau, masih lepas, kita tinggal aja dulu. Barangkali dia punya teman Gandarwo kah, ya kan? Pocong kah? Di sini ini tempatnya sebenarnya. Di sini tempatnya. Jadi permisa tetap panteng ya di channel kami. Oke, yuk kita terus lagi. Atas saja yuk kamera yuk. Ya, ini di atas nih posisinya nih. Oh iya lah, pantas ya. Itu banget sana ya. Terlalu gelap ya, terlalu gelap, banyak oh iya bambu-bambu hijau ya. Makanya itulah dia senang tuh. Terlalu jauh dari jangkauan lah ya. Oke, kita putar balik yuk. Terlalu jauh ya. Barangkali ada yang lain aja, yang lain. Nah, inilah yang tadi ya disebut Astana Panjang. Nah, ini makamnya cukup panjang ya pemirsa ya. Inilah makam ya yang disebut untuk simbol ya, untuk simbol makam ini. Ini makam nih. Berarti ini tempat buat makam itulah senjata ya, mungkin senjata kerajaan lah ya gitu lah ya. Oke, kita udah ketemu silsilah nama di sini ya, kita lanjut lagi. Oke ya, kita ke arah timur lah ya. Barangkali juga ada pohon cerutua lah ya, pohon cerutua yang konon cerita ya, pohon cerutua ini konon cerita banyak orang yang percaya di sini tuh tempat bersemayam ayam jantan yang kalau orang Jawa bilang nih ayam sawung galih lah ya. Yang namanya sawung itu ayam, galih itu hitam, berarti ayam hitam lah ya, ayam hitam. Coba kita periksa sana pemirsa, barangkali ya kan bisa ya, bisa kita lihat, kita bisa tangkap lewat kamera ini lah ya. Oke, kita coba pemirsa. Nah, ini pemirsa ya, coba kita cek di sini ya, apa ayam itu masih ada ya. Nah, ini pohon serut pemirsa, pohon serut yang cukup tua lah ya, cukup tua. Sebagian orang nih banyak yang percayai ya kalau di sini tempat sawung ya, sawung galih, yaitu ayam lah ya, ayam itu, ayam cemani lah kalau orang sini. Tapi keadaan malam ini ya kosong pemirsa ya, kosong, tak ada lagi, mungkin lagi kemana ya. Oke lah ya, keadaan lagi kosong. Yuk kita kembali lagi. Oke lah ya, ternyata permisa ya, untuk sementara ya belum bisa ya kami istilah suguhkan untuk pemirsa ya, apa yang istilah pemirsa tunggu-tunggu. Dan nanti jangan khawatir, di sini ada getaran yang besar, ada getaran yang gede lah ya. Barangkali ini ada sesuatu nih di tubuh ini ya. Oke, kita lihat. Oh, ternyata ya ada ini ya, ada istilahnya tumpakan ya, tumpakan yang termahal ya. Inilah yang disebut-sebut tumpakan termahal. Tapi kalau sudah ngerti sebenarnya ini murah. Tolong diturunkan yuk mas. Oke lah ya, untuk pemirsa kita sementara sambil istirahat, kita kultum sejenak lah ya. Ini Kiselo sama Kruni mau nanya ya, sebenarnya sama pemirsa itu apa sih yang sangat ditakutkan? Kiselo nanya, apa iya pemirsa yang sangat ditakutkannya berbentuk wah kayak gini, Gandarwo berkuku panjang, bertaring tajam, bermata merah, iya? Ataukah mungkin pocong yang sifatnya sombong? Kalau Kiselo bilang, kenapa sih? Bumi ini kan rata, bumi ini kan bersih suci ya. Kenapa dia kalau jalan pakai jinjit-jinjit, nggak rata kayak kita ya kan? Oke lah. Ini kata buat pemirsa ya. Ini cuma ya sekedar agar pikiran kita fresh saja dulu lah ya. Apakah pemirsa mungkin menggambarkan kuntilanak itu sosok yang menyeramkan karena rambutnya gimbal, bajunya kusut, ya kan? Matanya hitam, ya kan?
dia senangnya di atas daun pemirsa. Sementara daun itu ya kan, dia bersikir pemirsa ya. Insya Allah dia bersikir, kata Pak Ustadz sih, oke ya. Tapi diinjak-injak juga, ya terserah dia ya. Oke lah, sekarang kembali ke sini. Nah, ini pemirsa, barangkali ya kalau pemirsa pahami, kalau pemirsa ngerti ini ya lebih dalam, mungkin kereta inilah yang paling menakutkan. Kalau memang pemirsa belum benar-benar belum siap naik ini, mungkin inilah kereta yang menakutkan ya. Masalahnya apa? Kisah lo bilang gitu pemirsa. Oke, ini kalau yang namanya hantu pemirsa takut. Pemirsa di situ bisa ya panggil ustadz, kiai atau paranormal nemeni pemirsa, ya kan? Tapi kalau naik ini pemirsa belum siap bekalnya, kalau takut apa ya, Pak polisi, Pak tentara yang bersenapan ya sehat kan? Mau temenin bersama? Oke, ini untuk semuanya. Cuma sekedar kultum ya, jangan ada yang tersinggung. Niat kami nih baik ya. Tolong ditoleransi dengan niat saya nih baik ya. Insya Allah buat sarana ibadah. Lah, untuk lebih dalam lagi, karena momen kami adalah gali hantu dalam kubur ini, silakan coba. Barangkali bisa dimengerti setelah buka ya kereta ini. Silakan coba sama teman dan minta doanya sama pemirsa yang santun. Baik-baiklah ya, berdoa untuk kita semua, untuk diri pemirsa sendiri, agar kita insya Allah selamat dunia akhirat. Juga Kiselo minta doanya, Kiselo akan nyoba. Barangkali setelah Kiselo nyoba dalam ini bisa ketangkap bantunya. Tapi kata Pak Ustadz, kalau masuk dalam ini, ngamal kita kalau jelek, ada yang hitam yang nemenin ya. Kira-kira kalau Kiselo siapa yang nemenin? Oke lah. Kiselo pasrah sama Allah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk Kiselo dan semuanya, dan permisi di rumah dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya ya. Oke, tolong buka ya, buka keluar. Oke teman ya, teman nih Kiselo mau nyoba ya, barangkali setelah Kiselo nanti, nah ini kalau masuk ya, ada pencerahan yang lebih bagus lagi buat pemirsa ya yang sambil ini ya. Minta doanya selalu, jangan lupa kita ingat selalu kepada Allah yang maha segala-galanya. Ya, terus. Ya. Orang satu kancing. Ya, siap. Ya, cukup. Setelah kita menelusuri makom panjang, Yes Panjang, yang telah menemukan berbagai energi. Nah, setelah itu kita di sini dan kru kita yang bernama Kiselo itu sedang bersama siapa dan sedang apa sih di sini, di dalam ini, di dalam keranda ini. Nah, tujuan kita di sini itu kenapa sih kita menggali hantu dalam kubur dan sampai terjadi seperti ini. Itu tujuannya hanya satu, kita berusaha untuk bertafakur, membenahi diri untuk bekal kita kesini. Nggak ada jabatan, nggak ada harta, nggak ada apapun di situ. Yang ada hanya satu, yaitu ketakwaan. Nah, kenapa sih Kiselo itu di sini bertanya dan memberi pertanyaan kepada permisa, siapa sih yang akan menemani? Yaitulah amal perbuatan kita yang akan menemani kita pulang. Nah, setelah itu
karena berhubung ini waktunya sudah cukup pagi ya, karena sekarang sudah hampir sahur, karena waktunya masih dalam waktu Ramadan pas malam 25, berarti itu malam yang dinanti-nanti. Insya Allah mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah setelah itu kita semuanya di kru ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin apabila ada kata ataupun tingkah laku yang kurang pas, mohon dimaklumi, karena semata-mata kita di sini itu hanya untuk belajar untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.